Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang memberikan kita semua berbagai macam kenikmatan yang kita tidak bisa hitung satu persatu kenikmatan yang telah Allah berikan untuk kita semua. Dan di antara nikmat besar yang kita patut dan layak untuk bersyukur pada Allah adalah nikmat diberikan kemudahan untuk melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, dengan harapan aktivitas-aktivitas tersebut, kegiatan-kegiatan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bermanfaat untuk kita sebagai bekal sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan mencurahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada siapa saja dari umatnya yang berusaha untuk istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Baik, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan melihat sedikit dari yang paling sedikit tentang keutamaan satu lafaz yang besar, yaitu lafaz la ilaha illallah. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang datang dari Imam Ahmad, yang kemudian juga diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bazzar dan imam yang lainnya, bahwasannya pernah terjadi diskusi antara tiga orang yang besar, tiga orang yang mulia. Pernah terjadi satu diskusi, satu bincang-bincang, satu percakapan antara tiga orang yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kisahnya adalah suatu ketika Umar bin Khattab pernah berjalan melewati Utsman bin Affan. Umar pernah berjalan melewati sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Umar memberi salam kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Umar kasih salam, tetapi la qaddarallah, Utsman tidak menjawab salam daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma.
Dia kasih salam, tapi Utsman tidak menjawab salamnya. Ya, ini salah satu sunnah menyebarkan salam yang dipraktikkan oleh sahabat Nabi SAW. Yang selayaknya kita pun ketika bertemu dengan satu dengan yang lainnya, maka saling mengucapkan salam. Maka Umar menemui, kemudian setelah itu Umar menemui Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Umar menemui Abu Bakar. Saat itu kekhalifahan atau kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Abu Bakar. Jadi Rasulullah sudah meninggal dunia. Abu Bakar sebagai khalifahnya. Dan diceritakanlah apa yang terjadi. Diceritakan apa yang terjadi tentang salamnya beliau yang tidak dijawab oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka setelah itu Abu Bakar dan Umar memutuskan untuk datang menemui Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Gitu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran di sini, Pak. Pelajaran untuk saling bertabayun, untuk saling mencari informasi tentang apa atau tentang suatu kekeliruan atau pelanggaran yang dilakukan oleh saudara kita. Maka datanglah Abu Bakar dan Umar menemui Utsman bin Affan dan bertanyalah Abu Bakar, "Ma rabbika akhuka fasallama alaika falam taruddu alaihi." Pertama ditanya dulu, bukankah Abu Bakar datang menemui antum dan memberi salam kepada antum? Kata Abu Bakar, bukankah Umar telah datang menemui antum dan memberi salam kepada antum? Kemudian apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu? Wallahi ma sya'artu bitaslimihi alayya. Kata Utsman, demi Allah, saya tidak mendengar salamnya, nggak ngerasain dia lewat depan saya berikan salam. Sama sekali saya nggak lihat, sama sekali saya nggak dengar. Kata Utsman bin Affan, saya nggak dengar ada Umar datang nemuin saya kasih salam. Saya juga nggak ngelihat Umar lewat depan saya memberikan salam. Gitu. Saya nggak dengar, saya nggak lihat. Pernah nggak kita dalam satu kondisi seperti ini? Pernah ya? Ada orang panggil-panggil kita, sebut-sebut nama kita, kencang-kencang. Kita bukannya kita nggak dengar, tapi memang kita bukannya kita nggak mau nengok atau berpaling atau memalingkan wajah kita kepada dia, tapi memang kita tidak dengar. Itu yang dikatakan oleh Utsman, wallahi ma sya'artu bitaslimihi alayya.
Demi Allah saya nggak dengar salamnya, dan saya juga nggak tahu kalau dia tuh lewat depan saya. Gitu. Biasanya orang kalau begini dalam kondisi apa? Biasanya kalau begini dalam kondisi apa biasanya? Gimana? Hah? Lagi banyak pikiran ya? Apa? Menghayal, merenung gitu. Intinya apa? Banyak pikiran lah gitu ya. Kesimpulannya itu bukan? Kesimpulannya karena isi kepalanya lagi bekerja. Sahih ya? Lagi nggak fokus, lagi banyak pikiran. Iya nggak? Siapa namanya? Rizda, iya nggak Rizda? Paham nggak? Antum pernah nggak ngalamin situasi kayak gitu? Setiap manusia kayaknya pernah ya ngalamin. Bapak pernah Pak? Pernah ya Pak ya? Kita pernah dipanggil nggak sadar, kita juga pernah manggil orang yang kita panggil nggak sadar. Pernah ya Pak ya dalam kondisi seperti itu ya? Ngerasain ya? Manusia berarti kita. Manusia sejati. Lihat. Kemudian biasanya banyak pikiran tuh, jadi begitu tuh keumumannya. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Kata Utsman mengatakan, wa ini andalika lafi syughlin. Saat itu aneh lagi sibuk bener tuh, pikiran aneh lagi mikirkan sesuatu. Kata si sahabat Utsman, aneh lagi sibuk ya, enggak, misalkan pokoknya lagi bener-bener sibuk, nggak kebayang, nggak kedenger suara siapapun juga. Itu kata Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah, saking sibuknya tuh isi kepalanya. Ya teman-teman semua, nggak kebayang, nggak kedengeran, suara orang lewat aja nggak tahu gitu. Ya, yang repot kalau begitu kalau lagi naik motor ya, kalau lagi naik mobil, blank, tuh tiba-tiba depan ada orang. Pernah nggak ngalamin kondisi kayak gitu? Blank di atas motor. Pernah Riz? Tiba-tiba di depan langsung rem mendadak, karena kita lagi mikirin sesuatu. Pernah ngalamin kayak gitu? Naik motor atau naik mobil, pernah ngalamin ya? La qadarallah, nggak terjadi sesuatu. Nah, Utsman bilang, wallahi saya nggak dengar, dan saya lagi sibuk saat itu, lagi banyak pikiran, lagi ada yang dipikirin. Ditanya sama Abu Bakar, wa ma syugluka. Terus apa sih emang kesibukannya? Apa sih yang ente pikirin sampai kayak begitu? Sampai temen deket ya lewat, ente nggak tahu, ente sibuknya apa, mikirin apa sih gitu. Temen deket antum lewat nih, sahib karib antum lewat depan antum kasih salam, sampai ente kagak lihat gitu ya. Ente mikirin apa coba? Antum mikirin apa nih coba gitu. Apa kata Utsman radhiyallahu ta'ala anhu? Kata Utsman, qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an as'alahu an najati hadzal amri. Kata Utsman gini, Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Nabi telah meninggal dunia, dan saya belum bertanya pada Nabi Muhammad SAW tentang
amalan yang dapat menyelamatkan manusia di hari kiamat nanti. Itu yang dipikirin, Pak. Itu yang sedang dia pikirkan, Pak. Dia sedang mikirin, kata Utsman, Qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah meninggal dunia dan saya belum sempat bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang dapat menyelamatkan manusia pada hari perjumpaan dengan Allah nanti di hari kiamat. Gitu. Jadi dia galau tuh ternyata mikirin itu, Pak. Luar biasa, Pak ya. Padahal Utsman salah seorang sahabat yang sudah namanya dipastikan masuk surga. Sahih ya. Utsman pernah Nabi bilang, Utsman fil jannah, Utsman di surga. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Oh, jadi dia bukan sedang mikirin sedikit pun tentang dunia ini. Tidak, enggak sama sekali. Yang dia sedang pikirkan tentang satu perkara atau satu amal yang belum dia ketahui, Pak. Bagaimana caranya selamat besok ketemu Allah. Subhanallah. Maka dalam hadis yang lain Nabi kita pernah bersabda seperti ini. Nabi pernah bertanya pada para sahabat, tentang siapakah orang yang paling cerdas menurut kalian. Nabi bertanya pada sahabat demikian. Lantas sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, al-aqyasun nas, manusia yang paling cerdas, ini standarnya Islam. Standarnya Islam, manusia yang paling cerdas, standar Islam. Kalau standar manusia apa? IQ-nya paling tinggi, oke? Pendidikannya paling tinggi dan yang semisalnya dengan itu. Tapi kita sedang berbicara tentang standar Islam. Nabi menjelaskan yang disebut dengan atau orang yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian, kata Nabi SAW. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Rizda, saya tanya sama antum ya, oke? Semua yang kita pikirkan bisa terjadi dan bisa tidak terjadi, betul atau tidak? Betul nggak, Rizda? Menurut antum, semua yang kita pikirkan itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Nyata nggak? Gimana menurut antum, Yudo? Apapun yang antum pikirkan itu bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi. Benar? Gimana, Riz? Kecuali kematian. Dia tidak ada pilihan, tapi cuma satu, pasti terjadi. Sahih? Tetapi selain kematian, yang kita pikirkan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang antum rancang, apapun yang antum persiapkan, itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Nyata atau tidak? Oke, antum mau bicara tentang apa? Bangun motor, pulsa. Oke? Kita mau bangun motor, pulsa. Bangun rumah. Apa aja silakan, bebas. Dirancang, digambar.
disusun. Maka perkara itu ada dua kemungkinan, bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Sepakat nggak? Tapi tidak dengan yang namanya kematian. Dia cuma ada satu jawaban, pasti terjadi. Benar nggak Pak? Bapak mau pikir apa? Mau apa yang mau difikirkan? Terserah, sebut saja. Antum mau berpikir tentang apa? Antum mau merancang tentang apa? Pasti ada dua opsi, terjadi dan tidak terjadi. Ya enggak, Londi? Opsi itu ada dua. Siapa yang punya rencana pulang kajian makan nasi goreng, ketoprak, Indomie, itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Sahih? Nyata? Nyata. Tapi kenapa manusia jarang memikirkan sesuatu yang pasti terjadi? Seharusnya yang pasti terjadi itu yang paling sering dia pikirkan. Paham, Pak? Sesuatu yang sering difikirkan itu biasanya keumumannya akan menghasilkan persiapan yang istimewa. Sahih? Sabik nih, misalnya cukup lama dia tidak main motor, ya kan? Ternyata tiba-tiba dia beli motor, luar biasa kan? Anda yakin ada persiapan, ada rancangan untuk sampai beli motor itu? Sahih nggak Sabik? Benar nggak? Terserah lu deh mau ngomong apa ya gitu kan. Duit gue belum cukup nih untuk beli motor itu. Tapi sudah pada waktunya akhirnya dia beli yang hari ini dia pakai. Pertanyaan saya ke beliau, atau kita tanya kepada orang yang seperti ini, apakah itu tidak butuh rencana atau tidak direncanakan? Tentu sudah ada rencana matang, dari mulai pengumpulan duitnya, belinya di mana, sama siapa, bagaimana onderdilnya dan seterusnya, dirancang tuh karena sudah difikirin. Sahih nggak Pak? Sepakat nggak Mas siapa namanya Rek? Sesuatu yang sering difikirkan pasti akan bisa menghasilkan yang maksimal. Tuh mau safar nih, pikirin dulu tuh. Orang belum safar kan udah ribut duluan, benar nggak? Sebelum safar udah ribuh duluan tuh. Betul Pak? Orang sebelum safar ribuh duluan nggak? Ada nggak orang safar? Saya sih nggak mau safar sama orang nggak punya persiapan, nggak mau. Karena saya pernah ngalamin dulu waktu masih sekolah. Waktu sekolah itu sering naik gunung, jangan bayangin badan saya segede gini. Dulu berat saya 55-60, bolak-balik naik gunung Pak. Suatu ketika, kalau naik gunung itu nggak pernah banyak-banyak, paling banyak 3 orang, paling banyak tuh bertiga. Suatu ketika saya mau naik Pak, ya kan, berdua sama sahib saya. Tiba-tiba di tengah perjalanan kita bawa keril tinggi-tinggi gitu, teman saya ketemu temennya lagi. Mau kemana lu? Mau ke Pangrango. Saat itu mau ke Pangrango, ya, Cibodas kan. Gue ikut dong. Ya, ikut. Ya lu siapin dulu, nggak mungkin lah kita udah mau jalan gitu. Enggak, gue gini aja. Coba tuh. Dia gitu aja. Ya kalau dari stasiun dari stasiun kemudian naik angkot sampai Cibodas, oke, fine aja lah ya, bisa ya. Tapi begitu turun masuk Cibodas mau naik ke atas, apa persiapan dia? Yang ada apa? Nyusahin kita berdua tuh orang. Subhanallah, nggak bawa apa-apa itu orang. Nggak bawa apa-apa. Sulit Pak, sulit, sangat sulit. Yang namanya orang safar itu butuh persiapan umum Pak. Sebuah kaidah umum, orang safar tanpa sesuatu itu namanya nyiksa diri. Paling tidak harus ada bekal. Allah juga kan sudah pesan, fatazawwadu
Fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Berbekal, harus punya bekal. Gitu. Lihat Pak, kita lanjut. Abu Hurairah itu pernah nangis. Pada suatu hari Abu Hurairah pernah nangis. Dan ditanya apa yang menyebabkan dia nangis. Kata Abu Hurairah, yang menyebabkan dia nangis apa Pak? Li bu'dis safari, karena jauhnya perjalanan safar sesudah kematian. Antum pernah nggak ngerasain safar pertama kali jauh, gimana ya antum kira-kira kuat nggak ya, gitu nggak yang di kepala? Nih contoh safar ke Saudi lah ya, syukran. Contoh safar ke Saudi umroh, naik pesawat berapa lama? Kurang lebih 10 jam ya di atas pesawat. Yang belum pernah naik pesawat selama itu pasti berpikir, apalagi bulan puasa, kira-kira kuat nggak ya, sanggup nggak ya, encok nggak ya, itu yang dipikirin. Ngerasain nggak itu? Antum mau safar kemana saja, yang perjalanan itu sangat panjang, pasti yang antum pikirin, kira-kira kuat nggak nih? Begitu nggak Rek? Begitu nggak yang antum rasain? Kalau cuman Jakarta, Bogor, Jakarta, Bandung mungkin udah biasa. Ini antum mau Jakarta, Bali, belum pernah sama sekali. Naik motor atau naik mobil, pasti yang ada di kepala apa? Sampai nggak ya? Apa football nanti? Nyata nggak? Real? Itu yang dipikirin sama Abu Hurairah. Nangis dia. Ini perjalanan panjang sesudah mati. Perjalanannya sangat panjang. Kira-kira nasibnya tuh gimana? Kemudian Abu Hurairah balik bilang lagi, li bu'di safari wa qillatil isti'dad. Perjalanannya jauh, panjang, dan persiapannya, bekalnya dikit. Tuh, itu levelnya Abu Hurairah. Yang lebih pantas ngomong ini siapa, Riz? Kita orang yang lebih pantas, benar Pak? Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu ngomong begitu sampai nangis dia mikirin. Abu Hurairah mikirin perjalanan sesudah kematian adalah perjalanan yang sangat panjang, sementara bekalnya sedikit. Kira-kira bahagia enggak ya? Kira-kira selamat enggak ya? Kira-kira bekal itu cukup enggak ya? Itu yang dipikirin tuh. Harusnya tuh begitu tuh. Idealnya tuh kayak begitu kita sebagai manusia. Idealnya tuh kayak gitu. Kan itulah secerdas-cerdasnya manusia. Yang Nabi bilang, kata Nabi, orang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat sesuatu yang pasti. Segala sesuatu itu nggak pasti, bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Cuman yang namanya kematian sesuatu yang pasti, tidak mungkin tidak. Maka itu yang dipikirin Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi melanjutkan perkataannya atau sabdanya. Ketika dia banyak mengingat kematian, menghasilkan persiapan yang maksimal untuk menghadapi kematian. Gitu. Ketika dia memikirkan, mentadabur yang namanya sebuah kematian, akhirnya dia berpikir, dan setelah dia berpikir menghasilkan persiapan yang maksimal, yang dia berusaha untuk maksimal untuk persiapan sesudah kematian. Oke? Jelas? Itu adalah secerdas-cerdasnya manusia. Sedikitnya ada 2 orang yang telah kita bicarakan di sini yang memikirkan tentang perkara itu, Abu Hurairah dan Utsman bin Affan.
sampai orang terdekat atau di antara orang yang dekat dengan dia lewat kasih salam, dia itu nggak ngerasain, nggak ngerasain tuh kayak gitu tuh. Dia nggak denger, dia nggak lihat. Subhanallah. Begitu jamaah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang difikirin tuh. Kalau kita, lu gue panggil nggak nengok-nengok, lagi mikirin apa sih lu? Apa yang dipikirin? Hah? Apa Yudo? Cicilan? Kita apa yang dipikirin? Subhanallah, subhanallah. Ya. Yang difikirkan oleh mereka para sahabat sedikitnya ada dua tuh, sedikitnya. Lihat apa jawab Abu Bakar, ya kan Utsman tadi memberikan penjelasan, saya lagi pikirin Nabi ini sudah meninggal dunia dan saya belum tahu ilmunya, dan saya belum bertanya sama Nabi saat Nabi masih hidup Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya belum tanya bagaimana selamat saat berjumpa dengan Allah. Dulu saya dan beberapa teman-teman, kita dulu tinggal di masjid Pak, bareng-bareng tinggal di masjid, pemuda-pemuda tinggal di masjid, kurang lebih ada 10 orang. Dan kita mendapat satu bimbingan, satu arahan dari seorang ustadz yang bernama Al-Ustadz Al-Fadil Haryanto bin Abdul Hadi hafizahullah ta'ala. Beliau mudir Ma'had Ibnu Taimiyah hari ini. Kita dibimbing sama dia. Saat itu beliau mahasiswa Lipia Jakarta, sekarang sudah doktor. Kita dapat ilmu banyak sama dia, alhamdulillah. Segala puji milik Allah, semoga Allah jaga beliau. Begitu beliau selesai lulus Lipia, kesibukannya bertambah. Tadinya bersama kita di masjid hampir setiap hari, pulang Ma'had ke masjid, pulang Ma'had ke masjid gitu. Begitu lulus Lipia, kesibukannya bertambah, yang pada akhirnya ditinggalkanlah kita karena kesibukannya itu. Jadi apa tuh? Jadi apa ya? Kira-kira gimana? Jadi seperti anak ayam yang kehilangan induk. Wah, bingung kita mau ngapain. Memang beliau sudah selesai mengajarkan bahasa Arab untuk kita, sudah selesai. Dia buka kursus namanya, buka pelajaran bahasa Arab namanya Elbani, Lembaga Bahasa Arab Nurul Ikhlas. Dia belajar, ngajarin kita intensif. Dia bilang belajarnya saat itu setiap hari, kula yaum, setiap hari, kula yaum, setiap hari, untuk mengejar itu. Ternyata alhamdulillah ala kulli hal kita bisa sedikit demi sedikit. Begitu dia selesai, begitu dia sudah keluar, kita sudah jauh dengan beliau, saya bingung nih Pak, saya mau kemana? Saya, terutama saya dengan dua sahabat saya, karena yang sampai kami pindah ke Ma'had bertiga. Saya bertiga, diantara kurang lebih murid Ustadz yang di situ, bertiga diarahkan untuk masuk Ma'had Utsman bin Affan. Bertiga daftar, alhamdulillah tiga-tiganya diterima. Luluslah kita bareng, nggak bareng sih, duluan satu tahun itu. Tapi kita bingung. Setelah itu kita mau bagaimana? Temuinlah kita Ustadz. Udah Lipia. Kita Lipia bagaimana? Buat Ustadz rekomendasi kasih untuk bisa ikut ujian. Alhamdulillah ala kulli hal.
kita bertiga ujian, kita diterima. Alhamdulillah, bi'idnillahi jalla dzikruh. Saya nggak kebayang dulu kalau kita ditakdirkan tidak bertemu, nggak ada duduk di kursi ini. Nah, itu Abu Utsman bin Affan tuh lagi mikirin tuh, ya Allah, bagaimana nih selamat ketemu Allah nih, sementara saya belum tahu ilmunya. Oke, jelas sampai sini? Dia lagi galau nih, kan besok pasti ketemu Allah nih, pasti nggak, Rizda? Pasti, kita pasti ketemu Allah. Semoga Allah senang sama kita, itu harapannya kan. Semoga Allah ridha sama kita. Simpel aja deh hidup ini, bagaimana kita hidup bisa ketemu Allah, besok Allahnya ridha sama kita. Itu simpel aja tujuan hidup tuh. Mau jadi apa aja terima, yang penting Allahnya senang sama kita, itu orang bahagia. Mau jadi pimpinan, mau jadi bawahan, mau jadi apa juga, yang penting besok saat ketemu Allah, Allahnya senang sama kita, Allahnya ridha sama kita. Antum jadi pimpinan, antum jadi petinggi, tapi Allahnya nggak suka sama antum, Allahnya nggak ridho sama antum, apa artinya? Yang lebih parah lagi, udah jadi bawahan, udah jadi orang menengah ke bawah, ketemu Allah, Allahnya juga nggak suka sama dia. Ada nggak? Ya, wallahu a'lam, mungkin banyak. Lihat teman-teman semua, ya, ini satu athar. Kata Umar, kata Abu Bakar, faqad sa'altuhu. Semua subhanallah. Abu Bakar memang nggak bisa dikalahkan oleh siapa saja. Kata Abu Bakar, aneh udah tanya yang antum nggak tahu kepada Nabi. Oh, luar biasa Abu Bakar, selalu terdepan. Ajib. Aneh udah tanya yang ente lagi galauin itu, aneh udah tahu ilmunya itu, aneh udah tanya sama Nabi SAW. Memang Abu Bakar selalu terdepan. Ini bukan iklan motor ya, yang lain mengikuti gitu ya, tapi memang nyata Abu Bakar selalu terdepan. Kata Abu Bakar, qad sa'altuhu, saya sudah tanya apa yang antum galauin itu, ana udah tanya, ana udah tahu jawabannya. Luar biasa. Itu kalau cari teman kayak gitu tuh, wah, ternyata fastabiqul khairat, sama-sama berlomba untuk mencari tahu tentang Islam. Lihat apa kata Utsman bin Affan, bi abi anta wa ummi ahaqqun dzalik. Kata Utsman, memang itu sudah diprediksi, kayaknya nggak ada yang tahu masalah ini kecuali antum. Lihat, sahabat tuh sudah prediksi, sahabat nggak ada yang tahu nih. Tapi nggak mungkin kan Nabi ninggalin umat tanpa atau ada ilmu yang belum diketahui, kan nggak mungkin. Kan kata Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sempurna. Kan nggak mungkin. Kalau ini tidak diketahui oleh Utsman dan tidak diketahui oleh sahabat yang lain, berarti agama ini belum sempurna. Oke? Maka itu sudah bisa, sebenarnya sudah diprediksi. Kayaknya yang tahu masalah ini Abu Bakar, ternyata benar. Abu Bakar bilang, saya udah tanya itu sama Nabi, saya sudah tanya sama Nabi SAW. Sudah saya duga. Kata siapa? Utsman. Sudah saya duga, memang antum orang yang istimewa, antum orang yang selalu terdepan. Gitu, luar biasa.
Apa kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Abu Bakar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sedang ngomong sama siapa? Dua orang. Ada dua orang, Utsman dan Umar. Abu Bakar bilang ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qabila al-kalimata allati aradtuha ala ammi indal mauti hiya lahu najatun. Siapa saja, laki-laki ataupun perempuan, orang Arab ataupun bukan orang Arab, siapa saja yang menerima, memahami, menjalankan satu kalimat yang dulu pernah saya tawarkan kepada paman saya Abu Thalib sebelum wafatnya. Siapa saja yang menerima, karena di sini harus disampaikan secara detail agar kalimat ini tetap menjadi kalimat yang mulia, kalimat la ilaha illallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qabila al kalimata allati aradtuha ila ammi, siapa saja yang menerima. Nanti la ilaha illallah ada perinciannya, ada maknanya, ada rukunnya, ada syaratnya. Kalau la ilaha illallah tidak dirukunkan, tidak disyaratkan, maka la ilaha illallah menjadi barang murahan yang tidak punya nilai. Oke? Yang tidak punya nilai. Sama persis seperti Al-Quran. Apa kata Allah tentang Al-Quran? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-203, oke, ketemu? Antum lihat surat Al-A'raf ayat 204, maaf, 204. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu, dan jika Al-Quran itu dibacakan, baik orang yang baca, kaset yang baca, apa aja, TV, radio, apa aja yang mengeluarkan suara kalamullah. Oke, saya ulang sekali lagi. Dari mana saja suara itu berasal, baik dari orang langsung, dari TV, dari radio, atau dari mana saja antum mau sebut. Ketika yang keluar lafaz itu kalamullah, ingat pesan Rabb kita. Allah mengatakan fastami'u lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dengarkanlah, dengarkan dengan seksama, dengarkan. Nanti ketika antum belajar bahasa Arab sekian lama, antum akan tahu perbedaan istama'a yastami'u dengan sami'a yasma'u.
yang di sini menggunakan lafadz istama'a yastami'u yang memiliki makna dengerin baik-baik. Oke? Itu yang Allah mau. Fastami'u lahu, dengerin. Kemudian Allah bilang apa? Wa ansitu. Setelah itu Allah bilang diam. Subhanallah, semoga ini pelajaran buat kita bersama. Perkataan manusia, perkataan pimpinan rapat, perkataan pimpinan apapun juga itu disikapi dengan begini. Sahih? Nyata? Perkataan pimpinan apa saja ketika dia sedang berbicara, maka orang-orang di sekitarnya bersikap dengan sikap seperti ini. Dengerin, diam, oke, disimak, nggak bergerak. Nyata? Betul? Dan yang lebih layak dan pantas untuk disikapi seperti itu adalah perkataan pencipta kita, Allah tabarakahu wa ta'ala. Oke. Berapa nilai dari sebuah perkataan yang diucapkan ketika tidak didengar, disimak oleh manusia? Ada nilainya atau tidak? Ada nilainya? Ada sebuah ungkapan, perkataan yang masmu', terdengar, bisa didengar oleh manusia, tapi gak didengerin sama manusia. Ada nilainya gak tuh perkataan? Gak ada. Itulah kedudukan Al-Quran hari ini. Sahih? Nyata? Itulah kedudukan kalamullah yang kita nggak ngerti, yang seharusnya tidak boleh dia disertai di dalam sebuah kegiatan apapun kecuali semua orang dengerin itu. Karena kalau tidak jadi, kalau ketika kalam itu dibacakan dan tidak didengarkan oleh manusia, maka jadi hina dan rendahlah kalam itu. Sepakat? Sepakat? Setuju, Pak? Pimpinan rapat saat memulai rapatnya, pimpinan negara atau pimpinan apa saja, saat dia berbicara, ada salah satu peserta yang berbicara, ngobrol, main-main, gimana reaksinya? Reaksinya gimana? Ditegur, Pak. Itu peserta rapat nomor 15, jangan main handphone sendiri. Ada nomornya misalnya. Silakan Anda keluar dari ruangan ini. Itu seharusnya Allah lebih pantas untuk disikapi seperti itu. Karena dia sendiri yang menginginkan. Allah bilang apa? Fastami'u, didengarkan. Oke, didengarkan dengan seksama. Kemudian Allah bilang wa ansitu, diam. Semua pembicaraan tutup. Bahkan saat mulai rapat aja, tolong handphone bukan di silent lagi, matiin hari ini, sekarang juga. Sahih? Matiin, bukan silent lagi tapi matiin. Benar gak Rizda? Bukan silent ya, matiin. Saya mau mulai ngomong, semua handphone matiin. Ya Londi, itu Pak. La'allakum turhamun, maka pasti kalian akan dirahmati oleh Allah Jalla Dzikruhu. Pasti dirahmati.
Oke, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Jadi ternyata yang dapat menyelamatkan manusia besok di hari kiamat itu adalah satu lafaz ini, la ilaha illallah. Besar Pak, lafaz ini besar Pak, bukan barang murahan. Maka orang yang mau menjelaskan lafaz ini harus secanggih-canggihnya manusia agar lafaz ini benar-benar menjadi lafaz yang agung, lafaz yang besar. Sehingga orang tidak meremehkan lafaz ini, tidak bermain-main dengan lafaz ini, yang ternyata lafaz ini sangat besar, yang Abu Bakar mengatakan keselamatan manusia besok di hari kiamat ditentukan dengan lafaz ini. Oleh karena itu, lihat jamaah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Tabarakahu wa ta'ala, Abu Thalib itu dikejar sampai usia terakhirnya, sampai batas akhirnya dikejar sama Nabi agar mengucapkan satu lafaz ini. Dikejar. Oke? Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Tabarakahu wa ta'ala, yang harus dikejar, yang harus diusahakan, yang harus dimaksimalkan adalah pemahaman tentang lafaz ini. Butuh waktu berapa lama untuk memberikan penjelasan? 23 tahun. 23 tahun lamanya Nabi mendakwahkan lafaz ini kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Lafaz yang besar, lafaz yang agung. Nanti kita akan sebutkan beberapa dari sekian banyak keutamaan lafaz ini. Saya sebutkan sedikit saja. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas, "Jaa a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala." Suatu hari pernah datang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kemudian dia bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya sangat luar biasa Pak, azim, besar pertanyaannya, agung. Dia bilang apa? Ma thamanul jannah, ya Rasulullah, dengan apa kita bisa masuk surga? Dengan apa kita bisa sampai surga? Itu Pak, orang yang ketika sudah sampai tingkat iman yang baik, maka yang ada di kepalanya adalah bagaimana hidup ini, keluar dari dunia ini menjadi orang yang mulia saat berjumpa dengan Allah Tabarakahu wa ta'ala. Mathamanul jannah ya Rasulullah, dengan apa kita bisa masuk surga? Sebuah pertanyaan yang besar, yang agung, yang patut dan layak ditulis dengan tinta emas. Nabi mengatakan, qala
la ilaha illallah. Dengan satu lafaz ini, la ilaha illallah. Kata Nabi seperti itu. Oke, thayyib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, lafaz ini adalah satu lafaz yang harus kita perjuangkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudari kita, untuk siapapun orang-orang yang kita cintai. Karena lafaz inilah yang dapat menyelamatkan manusia. Sebesar dan sebanyak apapun dosa dan kesalahan manusia, itu bisa digugurkan dengan satu lafaz ini jika manusia benar-benar memahami lafaz yang mulia ini. Di antara konsekuensi dari lafaz yang mulia ini adalah apa yang pernah diucapkan oleh salah seorang yang ketika dia diancam oleh Hajjaj bin Yusuf untuk dibunuh. Hajjaj bin Yusuf adalah salah seorang pemimpin yang bengis. Suatu ketika dia mau membunuh salah seorang, siapa namanya? Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'id bin Jubair disuruh masuk agamanya Hajjaj bin Yusuf, tapi dia menolak, nggak mau, enggak. Apa kata Hajjaj bin Yusuf? Hajjaj bin Yusuf bilang ini, kalau ente nggak mau nurut sama saya, ana segerakan antum ke neraka. Artinya mau dimatiin. Jelas sampai sini? Kata si Hajjaj bin Yusuf. Lihat Pak, ini udah diancam nih Pak ya. Ente kalau nggak macam-macam amannya ane bunuh nih gitu. Udah diancam begitu. Lihat kata Sa'id bin Jubair. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, kalau saya tahu bahwasannya nyawa saya ada di tangan antum, latakhattu kailahan, maka sudah saya jadikan antum Tuhan untuk tandingannya Allah. Kata Sa'id bin Jubair dengan penuh keyakinan ancaman itu tidak mungkin terrealisasi kalau tidak diizinkan oleh Allah. Dengan penuh keyakinan kematian itu bukan di tangan Hajjaj bin Yusuf, walaupun posisinya Hajjaj bin Yusuf bisa melakukan tindakan semena-mena, tapi tetap kematian itu berada di tangannya Allah. Itu diantara konsekuensi yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Bukan malah takut, bukan malah khawatir, bukan malah gelisah. Lihat, Sa'id bin Jubair mengatakan, kalau seandainya saya tahu nyawa saya ada di tangan antum, saya jadikan antum Tuhan selain Allah. Tapi karena dia yakin nyawa itu berada di genggamannya Allah, hak mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Mafhum? Itu buah dari tauhid, itu yang harus dimiliki oleh orang-orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu konsekuensi yang harus dipelajari, yang harus dicari tahu oleh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Taib. Kita akan lihat satu hadis lagi. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Satu hadis yang pernah membuat seseorang meninggal dunia. Yang dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Abul Hasan Ali bin Umar Al-Harrani, karena dia merasa sangat takjub dengan Allah Tabarakahu wa ta'ala, dia meninggal mendengar hadis ini. Hadisnya adalah Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti besok di hari kiamat akan memilih orang yang dipilih oleh Allah, salah seorang yang dipilih oleh Allah di hadapan seluruh makhluk, di hadapan seluruh manusia nanti di hari kiamat. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijjilan. Maka kemudian Allah Tabarakahu wa ta'ala setelah itu membuka lembaran orang yang dipilih oleh Allah tadi di hadapan seluruh manusia, dibuka lembaran catatan amalnya. Yang sebanyak atau sejumlah 99. Kullu sijilin mitlu muddil basari. Yang satu lembar catatan amalnya itu sejauh mata memandang. Itu isinya tuh. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Yang 99 lembar kartu catatan yang dia miliki itu semuanya dosa dan maksiat. Semuanya apa? Dosa dan maksiat. Bukan cuma satu, tapi 99. Semuanya sepanjang mata memandang itu isinya dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Thumma yaqulullahu tabarakahu wa ta'ala, kemudian Allah berkata, atunkiru min hada syai'ah. Allah berkata pada orang yang Allah pilih tadi, antum mengingkari seluruh catatan ini? Ada yang antum ingkari? Oke, jelas? Kata Allah pada orang ini, antum ingkari
Seluruh catatan ini yang sudah dicatat buat antum 99 isinya dosa dan maksiat, antum ingkari. Adzalamaka katabani al-hafizun, atau malaikat yang saya tugaskan untuk mencatat amal antum ada yang mendolimi antum dalam mencatatnya. Jelas? Paham? Mafhum ya? Apakah malaikat-malaikat yang saya kasih tugas untuk mencatat amal antum ada yang mereka tambah-tambahin catatannya sehingga menzalimi antum? Dipastikan dulu nih orang tadi. Lihat, dia bilang qala la ya rabbi. Enggak. Semuanya benar, pernah saya kerjakan, pernah saya lakukan, pernah saya perbuat. Semuanya benar. Dia tidak mengelak, dia tidak membantah. Dia bilang benar, semua itu kerjaan saya, amal saya. Afalaka uzrun, antum punya uzur atas seluruh dosa di 99 lembar catatan itu? Antum punya uzurnya atau tidak? Antum punya uzur? Seperti misalnya saya tinggal di pedesaan, saya nggak tahu, saya nggak begini dan seterusnya. Fayaqul la ya rabbi, enggak, saya nggak punya uzur, saya nggak punya uzur. Dia bilang saya nggak punya uzur. Kalau punya uzur bisa banding kan gitu. Dia nggak punya uzur. Kemudian fayaqul bala inna laka indana hasanatan wa innahu la zalama alaika al-yawma. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ketahuilah bahwasannya di sisi kami ada satu kebaikan untuk antum yang antum jaga. Tetap dijaga kebaikan itu, ada catatannya. Karena tidak mungkin Allah jalla dzikruhu menzalimi siapapun juga. Fayukhriju bitaqatan fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maka dikeluarkanlah satu catatan berikutnya, kebaikan yang dimiliki oleh orang tadi, yaitu kebaikan catatan berupa kalimat tauhid atau syahadatain yang dimiliki oleh orang tadi, la ilaha illallah. Tapi jangan sampai ayat hadis yang mulia ini disalahfahami oleh sebagian kita. Ingat, yang dipilih oleh Allah satu dari sekian banyak manusia. Oke? Maka jangan gambling. Jangan gambling. Udah deh, selalu aja mabuk aja. Berarti kalau gitu mabuk aja. Judi aja, maksiat aja. Mudah-mudahan kita orang yang dipilih itu. Jangan gambling. Jelas ya? Kemudian Allah kembali berfirman, "Uhdur waznak." Kata Allah tabaraka wa taala, hadirkan timbangan untuk orang ini. Timbangan buat dia hadirkan. Sebagaimana kita tahu, kita sebagai seorang
yang beriman meyakini akan adanya pertimbangan besok di hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Allah bilang timbang. Maka ditimbanglah 99 catatan yang isinya dosa dan maksiat dengan satu catatan atau satu bitokoh, satu kertas, satu catatan yang terisi kalimat tauhid. Ditimbang. Fatuda'us sijilatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Timbang, keduanya ditimbang. Fatashati sijillatu wa thaqulat al-bitaqatu wa la yaqulu ma'a ismillahi syai'un. Maka jauh lebih berat satu bitokoh yang terisi kalimat tauhid dibanding 99 catatan yang berisi dosa dan maksiat. Lihat. Seorang dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Abul Hasan Ali bin Umar Al-Harrani, dia mengatakan saat hadis ini disampaikan kepada manusia dan di antara manusia yang mendengar hadis ini meninggal dunia, nggak nyangka, nggak kebayang bagaimana tinggi dan mulianya kalimat itu, besarnya kalimat itu, besarnya ampunan Allah. Oleh karena itu jamaah, teman-teman semua yang dimuliakan, yang harus senantiasa dijaga, diperbaharui, dijaga dan diperbaharui adalah kalimat ini. Kalimat ini. So, perhatikan. Kalimat ini jika berhasil, jika perfect diterima oleh Allah, dapat menggugurkan dosa sebanyak apapun yang dilakukan oleh manusia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana orang tidak kaget mendengar ini? Ya subhanallah. Segitunya Allah tabarakahu wa ta'ala menginginkan atau memberikan ampunan untuk manusia. Oleh karena itu kalimat ini, kalimat yang dikejar-kejar oleh Nabi kepada pamannya. Jelas? Mati-matian Nabi kejar kalimat ini agar pamannya mengucapkan ucapan ini. Bukan sembarangan. Kurang kerjaan amat sih Nabi. Oh, bukan kurang kerjaan, tapi besar kalimat ini dapat menyelamatkan manusia. Lihat, saat seorang Yahudi mengucapkan lafaz ini, kesempurnaan kalimat ini jika bisa dipersembahkan oleh manusia kepada Rabbnya manusia, maka sebesar apapun dosanya itu bisa dihapuskan dengan kesempurnaan kalimat ini. Karena Rabb kita, dia tidak mau sama sekali dikecewakan. Sama sekali dia tidak mau haknya diambil. Bahkan Rabb kita berkata dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni siapapun juga yang mati di atas di luar agama ini. Padahal kita tahu di toko 99 dosa dan maksiat itu diampuni oleh Allah kalau pelakunya mati di atas agama ini. Tidak untuk siapapun yang mati di luar agama ini, Rabb kita tidak mengampuni. Mafhum? Jelas? Bagaimana besar dan agungnya kalimat ini? Maka harus dicari tahu, maka harus dipelajari, maka harus
harus ditadaburi. Apa konsekuensi yang harus dijalankan oleh orang yang mengucapkan kalimat ini? Lihat, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah mendengar satu hadis yang didatangkan atau yang berasal dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah." Siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, maka dia pasti masuk surga. Apa respon dari Mu'adz? Ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nas? Ya Rasulullah, bolehkah saya kabarkan berita gembira ini kepada manusia? Maka Nabi mengatakan, la, ya boleh. Fayattakilu, kata Nabi SAW, enggak boleh. Jika kalimat ini disampaikan, jika kalimat ini diviralkan kepada manusia, nanti manusia akan salah paham, manusia akan salah sangka kalau hanya dengan mengucapkan kalimat ini mereka bisa selamat. Padahal kalimat ini pun punya penggugur yang menjadikan kalimat ini gugur, tidak berfungsi di hadapan Allah. Oleh karena itu Nabi mengatakan kepada Mu'adz, tidak boleh, kecuali dijelaskan konsekuensinya dan penggugurnya. Ketika tidak dijelaskan sebagai konsekuensi dari kalimat ini, maka orang akan sembrono dalam hidupnya, karena merasa sudah ada di zona aman. Padahal kalimat ini punya penggugur, kalimat ini punya pembatal. Ala kulli hal, kalimat ini adalah kalimat yang perlu kita perjuangkan untuk diri kita, keluarga kita, tetangga, teman, saudara, siapapun kita. Karena kalimat ini adalah kalimat yang menentukan surga atau nerakanya manusia. Nabi mengatakan, baik, bagus mana kira-kira amal kita sama Imran bin Husain, seorang sahabat? Bagus mana amal kita? Amal kita semua sama Imran bin Husain itu, beliau itu sahabat Nabi. Kira-kira amal kita sama dia bagus mana? Sama atau beda dikit? Jauh. Nabi pernah berkata pada Imran bin Husain yang pakai gelang terbuat dari tembaga, Nabi tanya, "Mahadihi, apa itu?" Beliau mengatakan, "Minal wahina, untuk jaga-jaga dari penyakit kulit." Maka tanpa basa-basi Nabi mengatakan, "Inzihha, copot." Untuk perkara tauhid, maka dakwah yang tidak pernah ditunda-tunda oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau misalkan nanti lihat ada orang kencing di masjid, ada orang minta izin berzina, itu di luar tauhid. Tapi untuk perkara syirik, maka saat itu juga Nabi akan mengingkarinya. Kalau itu perbuatan syirik, Nabi mengatakan kepada Imran, "Inzihha, copot." Karena sesungguhnya kalau engkau mati, gelang itu ada di tanganmu, engkau mati tidak akan berbahagia selama-lamanya. Artinya amalnya dihapuskan dengan sebab keyakinan gelang itu bisa melindungi dari penyakit. Padahal amalnya Imran sama amalnya kita jauh lebih bagus kan? Imran, tapi Nabi tidak bermain-main. Jangankan Nabi, Rabbuna Allah jalla dzikruhu. Antum lihat ayat Al-Quran.
surah Az-Zumar ayat 65. Sudah ketemu? Surat Az-Zumar ayat 25. Apa kata Rabbuna? Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau. Wa ilal ladina min qablika, dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, seluruh nabi. Isi wahyunya sama, isinya sama, isinya sama. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika, isinya sama. Allah bilang pada siapa? Ayat ini Allah bilang sama siapa? Siapa yang diajak bicara sama Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang diajak berbicara. Khitabnya tertuju pada beliau, bahwasanya telah diwahyukan kepada dirimu dan kepada selain sebelum dirimu satu wahyu yang bunyinya sama. Apa kata Allah? La'in asyrakta layahbatanna amaluka. Allah enggak bermain-main. Walaupun Muhammad itu utusannya, orang pilihannya, kekasihnya, kalau dia menyekutukan Allah, selesai. Maaf, gak ada pandang bulu. Walaupun kalaupun itu kalau terjadi, walaupun hal itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Maaf, kesyirikan itu tidak akan pernah mungkin terjadi, tidak akan pernah mungkin dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kan tidak terjadi, betul? Seandainya terjadi kesyirikan itu dilakukan oleh orang yang dipilih langsung oleh Allah, maka Allah nggak pandang bulu. Layah batal amaluka. Selesai. Allah apa yang kata Allah? Kata Allah apa yang namanya? Dihapus, bersih, nol, sifat. Wala takunanna minal khasirin, maka dipastikan engkau akan menjadi orang yang rugi. Begitu dalam perkara at-tauhid dan syirik, penjagaannya. Kalau kita lihat tadi Nabi begitu melihat Imran bin Husain coklat, ternyata Rabbuna juga demikian. Jelas, Haris dan teman-teman semua, kalimat ini kalimat yang besar, kalimat yang agung, kalimat yang besar, kalimat yang agung, yang harus kita mempelajarinya terus dalam hidup ini, sepanjang usia kita, sepanjang hayat di kampung badan. Luar biasa kalimat itu, kalimat yang sangat besar. Jika kalimat ini memiliki manfaat dunia dan di akhirat, tentunya dengan kalimat ini, benar atau tidak benar orang mengucapkan kalimat ini, di dunia dia dapat manfaat. Apa manfaatnya? Apa itu? Jujur atau tidak jujur, main-main atau tidak main, orang yang mengucapkan kalimat ini dapat manfaat apa? Terlindungi nyawanya, nggak boleh diganggu fisiknya, nggak boleh diambil hartanya, nggak boleh dihina kehormatannya. Seorang yang terdesak kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka setelah terdesak dia dibunuh oleh salah seorang sahabat. Siapa namanya?
Dia berpikir orang ini mengucapkan la ilaha illallah karena takut mati, takut dibunuh, dan terdesak. Berita ini sampai pada Nabi. Marah semarah-marahnya Nabi Muhammad. Atasyukka qalbah, antum mudah belek dadanya. Jelas? Kalimat ini memiliki keagungan. Benar tidak benar orang mengucapkan kalimat ini mendapatkan manfaat, terlindungi diri, terlindungi nyawanya, terlindungi hartanya, gak boleh diganggu kehormatannya. Akan tetapi manfaat kalimat ini di hari kiamat hanya untuk orang-orang yang benar-benar memahami dan menjalankan konsekuensi dari kalimat ini. Kenapa? Karena di dalam Islam dikenal dengan yang namanya orang munafik. Orang munafik mengucapkan lafaz ini, tapi mereka tidak dapat manfaat dari lafaz ini di hari kiamat. Oke? Menunjukkan lafaz ini nyata ada penggugurnya. Menunjukkan lafaz ini jelas bisa memberikan manfaat di dunia untuk siapa saja pengucapnya, tetapi tidak untuk siapa saja pengucapnya besok di hari kiamat. Bisa pahami bedanya? Saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan manfaat buat saya dan buat antum. Kajiannya singkat, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum